Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana jami'an. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatannya dan taufiknya mengumpulkan kita semua di dalam masjid yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat, tercukupi semua hal yang kita inginkan. Yang tentunya ini membuat kita harus lebih banyak mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita dan sebagai usaha untuk kita bisa hidup bahagia di dunia ini. Diingatkan kepada kita semua bahwasanya sebagian kaum muslimin pada hari ini sedang ditimpa musibah dengan bencana banjir ataupun tanah longsor di berbagai macam daerah. Kita sisipkan di tengah doa-doa kita, doa kebaikan untuk mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran kepada mereka, menggantikan apa yang mereka kehilangan darinya dan memberikan pahala yang melimpah atas musibah yang mereka alami. Allahumma amin. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kalau kita melihat tanggal Hijriah itu tanggal berapa kira-kira, Mas? Perhatian atau tidak? Kalau tanggal Masehi kan sekarang tanggal 1. Nah, tanggal 1 berarti dompetnya tebel-tebel. Si gajian. Kalau kita melihat tanggal Hijriah, kita baru di 11 Jumadil Akhir. Untuk menuju Ramadan kita masih jauh. Jauh atau dekat kira-kira? Dekat ya, sekitar 70 hari lagi. 70 hari lagi. Itu waktu yang dekat. Tahu-tahu puasa. Kita umat Islam adalah umat yang diperintahkan untuk berilmu sebelum beramal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal kali menurunkan ayat kepada nabinya, Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Sebagai bentuk pengamalan dan untuk meningkatkan kualitas keislaman kita, untuk menyongsong bulan Ramadan yang agung ini dan kita rindukan bersama, maka alangkah baiknya kita membekali diri kita dengan bekal ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebaik-baik bekal dalam menyongsong bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kan rindu tidak dengan Ramadan? Rindu apa nih? Kolake? Apa gorengan nih? Rindu dengan suasananya, rindu dengan sholat tarawihnya, rindu dengan sahurnya, dengan buka puasanya, dengan tadarusnya, dengan ketenangan yang ada di bulan tersebut. Itu yang kita rindukan. Kalau yang sudah pegawai jangan rindu THR-nya, ya kan? Kita rindu ketenangan yang ada di bulan tersebut, yang tidak kita jumpai di bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu para salafun as-salih, orang-orang saleh terdahulu itu sampai berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan
Wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, salimni ila Ramadan. Selamatkanlah aku sehingga aku bisa masuk ke bulan Ramadan. Meminta agar dipanjangkan umur sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan. Jangan ambil nyawaku sebelum selesai Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Dan selamatkanlah Ramadan untukku. Ketika bulan itu datang, aku dalam keadaan sehat sehingga bisa puasa, dalam keadaan lapang sehingga bisa banyak berinfak dan sedekah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan seandainya saya bisa mengerjakan segala sesuatu di bulan Ramadan, maka terimalah amal baikku. Itu doa para ulama kita sebelum masuk bulan Ramadan, atau bahkan beberapa bulan sebelum masuknya bulan Ramadan ini. Dan itu menunjukkan kalau perhatian mereka kepada bulan Ramadan itu besar. Kita seharusnya juga seperti itu. Dan kita harus ingat, kita selaku manusia itu, mas-mas dan mbak-mbak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan pola hidup kita. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami atau aku, kata Allah, tidaklah menciptakan jin atau manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan itu hendaknya menjadi prioritas utama kita. Dan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengganggu aktivitas duniawi kita, tidak, sama sekali tidak. Tolong jangan dibenturkan antara aktivitas duniawi kita dengan ibadah. Dengan puasa jenengan masih bisa sekolah, dengan puasa kita masih bisa bekerja, dengan sholat 5 waktu dan menjaga sholat 5 waktu kita masih bisa untuk meningkatkan prestasi kita. Tidak ada. Yang menghalangi prestasi kita adalah maksiat kita, adalah rasa kemalasan kita. Adapun ibadah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu justru akan meningkatkan prestasi kita dan akademik kita semuanya. Baik. Ada sebuah keutamaan yang luar biasa di bulan Ramadan ini yang mungkin jenengan jarang mendengarnya. Jadi dulu di zaman Nabi SAW ada 2 orang sahabat. Yang satu seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia gugur. Dia gugur, artinya dia mati syahid. Dan itu pahalanya luar biasa sekali, besar sekali. Adapun satunya lagi, dia masih diberi kesempatan untuk hidup 1 tahun lagi. Baru setelah itu wafat. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi melihat bahwa ternyata sahabat yang wafat terakhir, yang tidak syahid, ternyata kedudukannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang syahid tersebut. Kok bisa? Maka para sahabat heran. Akhirnya Thalhah bin Ubaidillah ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta penjelasan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa seperti ini? Orang yang syahid harusnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak syahid. Maka beliau SAW mengatakan, Alaisa qad makatha hada ba'dahu sanatan. Bukankah orang yang kedua yang meninggalnya terakhiran ini hidup 1 tahun lagi setelah orang yang syahid itu? Wa adraka Ramadan, dan dia menjumpai bulan Ramadan, fasoma, kemudian dia puasa, wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sana, dan dia sholat ini dan sholat itu dari banyak macam-macam sholat. Artinya si A yang pertama kali meninggal dalam keadaan syahid dia baik, tapi temannya yang meninggal 1 tahun lagi menjumpai Ramadan bisa menambah amal solehnya, ternyata bisa mengungguli orang yang mati syahid. Maka beliau SAW mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi. Maka derajat di antara keduanya itu ternyata lebih jauh dibandingkan antara langit dan bumi. Sama-sama baik, tapi orang yang menjumpai bulan Ramadan itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak menjumpai bulan Ramadan. Dan ini Masya Allah Pak,
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan besok dengan bulan Ramadan, itu adalah kesempatan emas yang Allah buka lebar untuk jenengan dan untuk saya pribadi. Untuk apa? Untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita sia-siakan. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik orang itu yang umurnya apa? Panjang dan baik amalnya. Sebaik-baik orang itu umurnya panjang dan baik amalnya. Baik. Di sana ada sebuah hadis Nabi SAW yang tidak sahih, alias dhaif, tentang doa untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu kan sering kita dengar Pak Anggi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu kalau ditinjau dari hadis, maka hadis itu derajatnya adalah dhaif. Apakah pertanyaan berikutnya? Tidak boleh berdoa dengan doa itu? Gimana kira-kira? Jawabannya boleh. Karena isinya baik. Isinya apa? Baik. Ini doa. Kan doa kebaikan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan. Kalau kita berdoa dengan doa itu, maka tidak masalah. Tidak masalah karena isinya baik. Ya kan? Seperti kita membuat doa dari diri kita sendiri. Ya Allah, berikanlah saya kesehatan. Ya Allah, mudahkanlah rezeki orang tua saya. Ya Allah, permudahkanlah pelajaran ini, pelajaran itu. Kan tidak ada di hadis Nabi SAW. Tapi kita boleh untuk berdoa dengan doa itu. Dan masuk juga ke dalam pembahasan ini, kita boleh berdoa dengan doa tadi. Walaupun kalau ditinjau dalam sanad hadisnya, itulah lemah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut Ramadan? Nah, ini penting juga. Yang pertama, yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah. Dan ini adalah sebuah persiapan seperti pemanasan. Seperti apa, Mas? Pemanasan. Jenengan kalau mau lari maraton, pasti pemanasan dulu. Nggak mungkin ujuk-ujuk melayu banter, semaput nanti. Demikian di bulan Ramadan ini, jenengan mau puasa full 30 hari. Kalau seandainya sebelumnya tidak pernah puasa sama sekali, bisa tidak? Yo bisa kan? Tapi tentu kemampuannya berbeda dengan orang yang sudah terbiasa puasa. Yang nggak biasa puasa, hari pertama mungkin oke, hari kedua, ketiga, keempat lemes banget rasanya. Baru setelah itu sudah terbiasa lagi. Nah, kalau dari awal kita terbiasa untuk memperbanyak puasa sunnah, Senin Kamis misalkan, maka akan membantu kita dalam menghadapi beratnya puasa. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita, "Ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa seperti puasa beliau pada bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban beliau ini memperbanyak puasa sunnahnya. Ini yang pertama. Kalau bisa kita perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, maka kita sudah melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian persiapan yang kedua adalah kita lihat kita punya hutang qadha puasa atau tidak. Yang perempuan dulu mungkin ketika bulan Ramadan yang lalu pernah haid. Nah, dihitung, diingat-ingat. Atau yang laki-laki yang sakit dulu pernah nggak puasa karena apa? Karena sakit. Ini sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya itu harus dilunasi terlebih dahulu. Jangan sampai masuk ke bulan berikutnya tapi masih
Jangan sampai masuk ke bulan Ramadan tahun ini kita masih punya hutang puasa di bulan Ramadan yang lalu. Ini sebuah kesalahan besar yang terkadang tidak diperhatikan oleh kaum muslimin. Dulu jenengan pernah safar, pernah bepergian, kemudian buka puasa di jalan. Dulu pernah sakit, diopnam di rumah sakit, nggak puasa kan? Ingat-ingat. Yang dulu pernah haid, pernah menstruasi, diingat-ingat. Harus diqadha terlebih dahulu sebelum masuk ke bulan Ramadan yang ini. Nah itu banyak dilalaikan dan banyak diremehkan oleh kaum muslimin. Baik, ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Ditanyakan kepada beliau, apa hukum orang yang meninggalkan qadha puasa Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa alasan syar'i? Tanpa alasan syar'i, artinya tanpa udzur. Sebenarnya dia mampu untuk mengqadha tapi dia tidak mengqadha. Apakah cukup dengan taubat dan mengqadha ataukah wajib membayar kafarah? Maka beliau menjawab, iya, wajib untuk bertobat kepada Allah karena dia telah berbuat kesalahan. Pertama. Kemudian yang kedua, selain mengqadha, dia juga memberi makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Misalkan dulu kita pernah meninggalkan 7 hari tidak puasa di bulan Ramadan. Sampai Ramadan tahun ini, tahun berikutnya kok tidak mengqadha, selain mengqadha puasa, berarti kita juga memberikan makan kepada 7 orang fakir miskin. Banyaknya seperti apa? Para ulama menjelaskan sekitar 1,5 kilo beras per harinya. Nah, itu 1,5 kilo beras per harinya. Itu yang diwajibkan. Akan tetapi kalau seandainya orang itu mau mengqadha sakit, mau mengqadha sakit lagi, mau mengqadha sakit lagi, artinya dia punya alasan syar'i. Sehingga kalau dia tidak mengqadha tidak masalah. Tidak masalah. Tanpa harus membayar fidyah atau membayar denda yang tadi berupa memberi makanan kepada orang miskin. Baik. Bisa dipahami insyaallah? Bisa. Allah taala alam. Kemudian yang berikutnya persiapan yang kita mulai siapkan untuk menyongsong bulan Ramadan ini adalah mulai mendekatkan diri kepada Al-Quran, mulai baca Al-Quran. Yang ada orang yang baca Qurannya ketika Ramadan saja, ada yang hubungannya itu jelek sekali dengan Al-Quran, nggak pernah buka mushaf sama sekali, ngaji nggak pernah. Maka kalau jenengan besok di bulan Ramadan pengen punya target minimal khatam Al-Quran sekali, maka sebelum masuk Ramadan harus pemanasan terlebih dahulu. Misalkan sehari 1 lembar, sehari 2 lembar. Agar apa? Besok ketika masuk bulan Ramadan sudah mempunyai kebiasaan. Kalau nggak biasa baca Quran ngos-ngosan loh Pak. Ngerti betul? Iya kan? Kalau nggak punya kebiasaan Al-Quran, baca Al-Quran rasanya membosankan sekali. Apalagi nggak paham artinya. Nah ini, para ulama terdahulu mengatakan, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban, Sya'ban itu sebelum Ramadan. Ya kan, Sya'ban sebelum Ramadan. Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kemudian apa? Sya'ban baru Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Quran. Mereka memperbanyak baca Al-Quran di bulan Sya'ban agar apa? Agar ketika bulan Ramadan itu sudah siap untuk bermuamalah lebih banyak lagi dengan Al-Quran. Kenapa? Salah satu ikon utama di bulan Ramadan itu adalah tilawatul Quran. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Makanya teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat, usahakan muamalah kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu meningkat. Dan sekarang Al-Quran
Bentuknya macam-macam, ada yang bentuknya digital, bisa kita bawa di mana-mana. Gampang sekali. Jadi dengan nunggu kendaraan bisa baca Al-Quran. Gak usah bawa mushaf. Walaupun kalau seandainya mushaf asli lebih baik. Tapi kalau jenengan anggap repot bawa mushaf misalkan berat, atau nanti pas masuk ke kamar mandi agak repot, pakai HP nggak masalah. Pakai HP tidak masalah. Dengan usaha memperbanyak intensitas bacaan Al-Quran. Baik, ini beberapa yang bisa kita siapkan. Kemudian juga termasuk yang penting sebelum masuk bulan Ramadan, yang poin keempat adalah kita harus memperbanyak taubat sebelum masuk bulan Ramadan. Memperbanyak taubat. Mengapa kita memperbanyak taubat? Karena taubat itu menghapuskan dosa. Nabi kita mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang enggak ada dosanya. Dan dosa itu bisa dihapus dengan taubat. Nah, dengan adanya dosa yang ada dalam diri kita ini, itu bisa menghambat ibadah kita. Orang bisa malas ibadah itu gara-gara apa? Dosa. Serius ini. Makanya orang-orang yang hobinya berbuat dosa, nek kon ibadah iki bot angel. Padahal badannya sehat, fasilitasnya lengkap, masjid di samping rumahnya, dia juga masya Allah kakinya sehat. Nek melayu-melayu 5 kilo orang mandek iso. Tapi kalau seandainya disuruh saja ke masjid tidak bisa. Kenapa? Seolah-olah ada ikatan besar, ada penghalang besar antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang seperti ini kita perlu taubat, ya Allah. Ampunilah hamba dari segala dosa yang dia sadari ataupun tidak sadari, dengan tulus, sehingga Allah memberikan kita lebih banyak taufiknya, untuk taubat, untuk bisa beribadah. Dan kita menganggap, Pak, seorang yang terhalang dari ibadah itu adalah sebuah musibah. Jadi jangan berpikir kalau namanya musibah itu hanya banjir, hanya tanah longsor, hanya kecelakaan. Tidak. Orang tidak bisa beribadah padahal itu musim kebaikan, itu musibah bukan? Musibah. Saya analogikan, seandainya ada sebuah swalayan itu sedang obral besar-besaran, besaran kelambi regane 1000. Ya, ya. Beras sekilo 500. Misalkan. Kok jenengan ora tuku, mesti wong-wong padha ngenyek. Kepriwe? Kelu murah banget nang pasar karena tidak orang ono. Piro? Waduh yang kelalen wingi. Mesti jenengan akan merasa rugi sekali. Ya kan? Kenapa nggak ada yang ngasih tahu? Kenapa nggak dapat informasinya? Kan rugi sekali. Kenapa? Tidak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik. Lah ini Ramadan. Kalau seandainya kita tidak bisa beribadah, itu adalah musibah, mas-mas dan bapak sekalian. Makanya Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian itu melainkan sebabnya adalah karena tangan-tangan kita sendiri, karena dosa-dosa kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innar rajula la yuhramur rizqu bidzambi yusibuhu. Ada seorang laki-laki itu tidak bisa memperoleh rizki gara-gara sebab dosa yang dia kerjakan. Jadi ingat, dosa itu memperseret rizki. Dan ternyata rizki kita itu tidak hanya dalam materi duniawi saja. Kita bisa mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu rizki. Yang Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya jauh lebih baik dibandingkan dunia. Tapi banyak orang yang tidak bisa mengerjakannya. Itu rezeki yang dihalangi oleh Allah dari orang tersebut. Kemudian berikutnya termasuk dari persiapan untuk menyambut bulan Ramadan adalah berdoa agar dipanjangkan umur hingga bertemu dengan Ramadan dan diberi kekuatan untuk menjalankannya. Seperti yang kita sebutkan tadi, kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan
Allahumma balighna Ramadan atau Allahumma sallim ilayya Ramadan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, segera menunaikan kewajiban yang perlu dikerjakan. Yang tadi, seperti qada puasa harus segera dikerjakan. Kemudian yang juga penting, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan adalah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan serta puasa. Iya kan? Karena ibadah yang dikerjakan dengan ilmu itu nilainya sangat beda sekali dengan ibadah yang dilakukan tanpa ilmu. Beda. Jadi jangan samakan antara puasanya orang yang paham betul dengan adab-adab puasa, dengan fikih puasa, itu sama dengan puasanya orang awam yang nggak paham adab puasa atau fikih puasa. Beda sekali. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sama tidak, Pak? Sama tidak? Ini pertanyaan tidak usah dijawab karena jawabannya pasti tidak, ya kan? Pasti tidak. Ini termaktub dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-8. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan oleh Muhammad, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Jawabannya sudah pasti tidak sama. Dan mempengaruhi besarnya pahala juga. Mempengaruhi besarnya pahala juga. Dan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mengerjakan puasa, tapi pahalanya bisa beda. Sama-sama dua orang mengerjakan sholat, sama plek ketiplek bacaannya sama, gerakannya sama, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa beda. Kenapa? Kualitas yang diberikan, khusyuk yang diberikan, ilmu yang dia punya itu mempengaruhi sekali dengan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi agama kita itu agama ilmu, bukan agama yang dibangun di atas kebodohan. Makanya Al-Imam Al-Bukhari itu mengatakan dalam Sahih Bukhari, al-ilmu qablal qawli wal amali. Ilmu itu kapan? Sebelum ngomong dan sebelum bertindak. Orang itu sebelum ngomong harus diilmui terlebih dahulu apa yang diomongkan. Jangan asal ngomong. Dan sebelum bertindak, sebelum beramal, ilmui dulu. Ini pentingnya ilmu. Ala ilmu qablal qawli wal amal. Kemudian persiapan berikutnya untuk menyongsong bulan Ramadan itu persiapkan amalan-amalan yang besar. Persiapkan amalan-amalan yang besar. Target besar apa yang jenengan punya besok di bulan Ramadan? Apakah ada yang berniat untuk umrah? Untuk umrah di bulan Ramadan? Bagi kita sudah pekerjaannya mapan, diberi kelonggaran dalam masalah harta. Apakah ada keinginan untuk umrah di bulan Ramadan? Maka persiapkan kalau punya. Karena apa? Nilai umrah di bulan Ramadan itu beda dengan umrah di bulan-bulan biasa. Nabi SAW mengatakan, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Atau jenengan pengen i'tikaf besok, persiapkan di masjid mana besok mau i'tikaf, bagaimana bekalnya, bekal untuk diri ketika i'tikaf, bekal keluarga ketika ditinggal i'tikaf, itu disiapkan. I'tikaf itu adalah ibadah seorang berdiam diri di masjid. Dan yang paling sempurna itu full 10 hari di bulan Ramadan, tidak keluar masjid kecuali ada perlu. Itu ada ibadah namanya i'tikaf. Baik. Itu kita perlu persiapkan. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan ketika masuk bulan Ramadan atau menyongsong bulan Ramadan adalah menjauhi orang-orang yang banyak membuang waktu, menyia-nyiakan waktu, dan memilih sahabat yang semangat dalam kebaikan. Pilih-pilih teman itu wajib bagi kita. Memang kita berteman dengan semua orang, tapi dekat dengan seseorang itu harus pilih-pilih.
Kenapa? Karena teman itu pengaruh. Orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu pasti narik. Teman itu pasti narik. Jadi kan nggak suka game online. Koncone bendino main game terus. Suwi-suwi jadi ngelirik. Anu apa sih jane? Ya kan. Kok seru banget. Wih, asik ya. Jajal yang diwarai. Akhirnya diajari dan lebih ketagihan dibandingkan teman yang rajin main. As-sahibu sahib. Teman itu menarik. Teman itu mengajak kita kepada kebiasaannya. Dan biasanya kebiasaan buruk itu lebih gampang menular dibandingkan kebiasaan baik. Bener gak mas? Iya. Kebiasaan buruk itu lebih gampang menular dibandingkan kebiasaan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala itu meminta kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita ngumpulnya dengan orang-orang yang hobi berbuat kebaikan agar bisa berlomba-lomba dengan mereka, bukan ngumpulnya dengan orang-orang yang hobinya berbuat keburukan. Kita nggak bisa berlomba-lomba dengan dia, mau lomba apa? Ya kan? Baik, itu. Perhatikan teman kita ketika bulan Ramadan. Berikutnya, berusaha untuk menghilangkan permusuhan yang ada di antara kita. Terlebih lagi permusuhan kalau seandainya ada di antara saudara, kakak dengan adik, atau anak dengan orang tua. Ada anak yang nggak suka orang tuanya, atau seorang dengan paman. Itu kalau bisa sebelum masuk bulan Ramadan selesai semua permusuhan itu, perselisihan itu. Kenapa? Saya bawakan sebuah hadis Nabi SAW, Pak. Beliau mengatakan tuftahu abwabul jannah kullatsnaini wa khamis. Pintu surga itu akan dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Akan diampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang ada permusuhan antara dia dengan saudaranya. Jadi permusuhan jenengan dengan saudara itu bisa menghalangi amal jenengan diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghalangi amal jenengan untuk tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya ada orang bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Kita yang sudah ngaji atau dibekali dengan ilmu agama, anggap permasalahan dunia itu jangan terlalu serius banget. Ya kan? Masalah apa sih yang membuat kita nggak suka dengan saudara kita? Anggap itu jangan terlalu besar. Karena efeknya itu jauh lebih besar. Apa itu? Amalan kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, dikatakan kepada orang ini, andiru hadaini hatta yastaliha. Tunggu dulu. Dua orang ini sampai keduanya berdamai, baru diangkat amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian berikutnya, termasuk yang penting sebelum masuk bulan Ramadan adalah menyelesaikan pekerjaan berat sebelum masuk bulan Ramadan agar besok bisa fokus ibadah. Saya pernah ketemu teman dia penjual. Saya tanya, besok Ramadan jual nggak Pak? Enggak, Ramadan saya mau fokus. Fokus apa Pak? Fokus ibadah. Fokus ibadah. Itu kalau bisa ditinggal. Kalau tidak, ya usahakan ya tetap kerja, tapi porsinya dikurangi kalau bisa. Agar bisa apa? Lebih fokus ke masalah akhiratnya. Iya benar, bekerja adalah ibadah. Tapi kan kita sudah diberi waktu selama 11 bulan di selain bulan Ramadan, gunakan bulan Ramadan sebaik mungkin untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, tidak mengapa kita memberi ucapan selamat kepada teman kita atas kedatangan bulan Ramadan. Ini beberapa hal yang bisa kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam. Sampai sini kalau ada yang ditanyakan silahkan. Silahkan mau ditanyakan. Kalau tidak saya lanjutkan. Tidak ada? Baik.
Saya lanjutkan sedikit sebelum azan Isya. Sebentar, saya pilihkan materinya, Pak. Ada larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Ada larangan puasa sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Contohnya, puasa di tanggal 29 atau 30 bulan Sya'ban. Padahal dia sebelumnya nggak pernah puasa. Ada orang yang batin, yang pengen latihan puasa bulan Ramadan. Tapi kapan? Tanggal 29 atau tanggal 30? Ini nggak boleh, haram. Jadi puasa yang haram salah satunya ini, atau yang makruh. Salah satunya adalah puasa di akhir bulan Sya'ban. Padahal dia belum punya kebiasaan di bulan yang lainnya. Baik. Ada juga para ulama membahas tentang hukum puasa di hari yang meragukan. Artinya apa? Para ulama itu membahas namanya hari yang meragukan. Ini sudah masuk bulan Ramadan atau belum ya? Itu terjadi di tanggal 30 Sya'ban. Terjadi di tanggal 30 Sya'ban. Kenapa? Biasanya ketika tidak sampai informasi kepada kita, tadi malam itu hilal terlihat atau tidak ya? Artinya hari ini ragu bulan Ramadan atau belum ya? Kalau kita tidak yakin hari ini bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban, maka kita tidak boleh puasa di bulan tersebut. Ya kan? Ini kalau dalam istilah hadisnya dikatakan yaumus syak. Ya, Nabi SAW mengatakan man shoma yaumu alladhi yusyakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah gampang sekali zaman sekarang Pak, tidak ada yaumus syak. Pembahasan ini agak sedikit tergeserkan, tapi tidak masalah kita singgung sedikit. Apa itu? Karena puasa kita itu ikut pemerintah kita perhatian dengan penetapan awal bulan Ramadan. Tinggal nunggu pengumuman dari pemerintah. Karena Nabi SAW mengatakan sumu yauma tasumun, berpuasalah di hari kalian berpuasa. Artinya puasa kita mengikuti pengumuman dari pemerintah kita. Baik. Adzan jam berapa Pak? Sudah masuk adzan? 19.03. Oh, 3 menit lagi Pak. Kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Niat puasa. Niat puasa. Nah, niat puasa ini adalah syarat sah untuk sahnya puasa. Nabi SAW mengatakan, "Malam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak niat puasa sejak malam hari, maka tidak sah puasanya. Kan puasa gini Mas, Bapak sekalian. Dimulai dari kapan? Dari kapan puasa itu? Coba awal puasa itu kapan? Terbitnya apa? Fajar apa matahari? Hah? Fajar atau matahari? Matahari kali. Terbitnya fajar ya kan? Fajar itu cahaya, sudah mulai keluar cahaya, fajar shadiq. Ya kan? Bukan terbitnya matahari ya. Kalau terbitnya matahari sudah selesai waktu subuhnya. Ya kan? Sudah selesai waktu subuhnya. Sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu niat kita tuh harus sebelum terbitnya fajar. Kalau seandainya niatnya 2 menit setelah terbitnya fajar, artinya ada 2 menit kita nggak puasa. Iya nggak? Kan puasa kita dimulai sejak terbitnya fajar. Kalau kita 2 menit nggak niatnya setelah 2 menit masuk waktu fajar, berarti kita ada 2 menit tidak puasa. Nah, gara-gara kita 2 menit tidak puasa karena belum niat, itu dianggap puasa kita tidak sah. Kenapa? Harusnya puasa itu diawali dari start sebelum pas masuk waktu fajar sampai tenggelamnya matahari.
Nggak boleh ada celah walaupun sedikit kita tidak niat untuk puasa. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak niat puasa setiap malam hari, maka tidak sah puasanya. Nah, bagaimana bentuk niat itu? Niat adalah keinginan hati untuk berpuasa. Jenengan makan sahur, biasanya orang sahur. Ketika ditanya paham nggak? Jenengan kok sahur? Jawabannya apa? Kenapa sahur, Mas? Hah? Kenapa sahur? Ngesuk poso, nyong arep poso. Pasti jawabannya itu. Jenengan pasti paham apa yang jenengan kerjakan. Apalagi yang tidak biasa sahur, kok dia sahur. Insya Allah besok dia pasti niat puasa. Nah, niat itu keinginan hati untuk bisa berpuasa besok. Maka barang siapa yang makan sahur sambil berniat puasa, maka itu sudah cukup. Dan niat tempatnya itu di hati. Kalau seandainya mau ditambah di lisan, itu bisa untuk menguatkan niat. Untuk menguatkan niat. Nah, waktu niat dimulai kapan? Waktu niat dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Dimulai dari terbenamnya matahari. Sekarang misalkan sudah masuk waktu maghrib, sudah mau habis. Kita boleh berniat untuk puasa besok. Saya mau niat puasa besok. Walaupun sekali saja niat ketika itu sudah cukup untuk puasa di besok hari. Nah, para ulama juga membahas sebuah permasalahan seperti ini. Apakah niat puasa itu cukup di awal bulan Ramadan? Misalkan jenengan di awal bulan Ramadan langsung niat borongan. Aku arep poso sebulan. Aku arep poso ngesuk sebulan. Apakah harus diulangi per malam? Apakah harus diulangi per malam? Memang di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi yang dirojihkan di bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid itu cukup di awal bulan. Adapun mengulangi niat per malam itu hukumnya sunnah saja, mustahab, disukai. Ini yang berkaitan dengan niat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai situ dulu karena sudah masuk waktu isya. Atau kalau mau ada pertanyaan monggo silakan. Yang berkaitan dengan materi. Monggo. Ini masya Allah banyak sekali yang hadir. Apakah ada amalan ibadah yang dikhususkan menjelang bulan Ramadan dan tidak yang Apakah ada ibadah yang dikhususkan di bulan Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan? Jawabannya setahu saya tidak ada. Setahu saya tidak ada. Dan saya ketika membaca apa yang kita perlu siapkan untuk memasuki bulan Ramadan, ya tadi saya sebutkan. Kalau jenengan masih punya hutang qadha, maka qadha. Kalau jenengan masih banyak dosa, masih suka film ini film itu, tobati dari itu semuanya. Ya kan? Masih suka ini dan itu yang berbau maksiat, tobati itu semuanya. Adapun amal-amal yang lain saya tidak tahu dan insya Allah tidak ada sunnahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Seperti itu, Pak. Yang lain monggo? Tidak ada? Dan insya Allah pengajian kita sampai bulan Ramadan itu berkaitan dengan fikih puasa dan mudah-mudahan kita selesai membahas satu buku sehingga pembahasan kita itu komprehensif, lengkap, paket komplit, tidak hanya mengambil subbab tertentu saja, ya kan? Karena ini lebih manfaat insya Allah. Atau materinya bisa saya share nanti ke panitia kalau mau minta juga tidak masalah ke panitianya. Wallahu ta'ala bishawab. Saya akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.